ngurus yang kecil aja lah, siup. Coba siup saja. Masa bisa berminggu-minggu itu urusan apa sih? Siup itu hanya 1 lembar kayak gini. Urusan tulisannya apa di situ lah? Nama perusahaan, nama pemilik, alamat, modal usaha, jenis usaha apanya itu aja. Saya pernah datang itu kantor yang ngurusin siup. Saya datangi, coba saya mau ngerti sebetulnya ngurus siup yang benar berapa hari atau berapa jam sih. Coba saya datang ke kantor di depan. Dicoba. Contoh saya mau cari siup. Sekarang, nih syaratnya. Diketik computerized. Saya meniti hanya 2 menit. Rampung. Lah kok bisa berminggu-minggu? Saya tanya, ini sudah jadi kok bisa berminggu-minggu tuh ruwetnya di mana? Saya tanya yang di kantor depan. Pak, ini yang lama yang di lantai 3, Pak. Kok ada lantai 3 tuh? Apa itu lantai 3? Itu Pak yang tanda tangan di bawah, Pak. Ada. Tanda tangan tuh kan nggak ada 1 menit. Iya enggak? Apa sih tanda tangan gini kan? 2-3 detik rampung gitu loh. Saya jengkel, saya naik ke atas lantai 3, saya datangi. Untung saja kepala kantornya itu nggak ada. Kepala kantornya ada nggak tahu, mungkin saya emosi, saya gaplok betul itu. Iya, paling lama di situ kok. Ternyata yang di front di depan ini cepat juga. Saya meniti 2 menit. Lah kalau ini diantar ke atas kan, yang minta izin nggak usah pulang dong, ditunggu aja. Ke atas tanda tangan, kembali nih Pak. Selesai. Ini kecepatan, ini persaingan kompetisi seperti ini masih tanda tangan sampai berminggu-minggu. Ini kan bukannya siup saja, urusan kita urusan banyak sekali. Saya lihat di urusan pembangkit listrik kemarin berapa? 59 izin. Lembarnya ada 270 lembar, coba. Ini gila-gilaan kita ini. Sudah kita potong jadi berapa? 22 izin, dari 59 kita potong jadi 22, juga masih lama. Masih 256 hari. Ya masih hampir 1 tahun, ini urusan apa ini? Ya, kapan kita mau cepat? Nggak bisa, artinya ini problemnya Pak Ketua. Ini bukan urusan di kelistrikan saja. Di semua sektor itu kita bermasalah. Ini kan kemarin baru 3.143 yang kita langsung hapus. Saya perintah dihapus dan nggak usah pakai kaji-kajian lagi. Kalau pakai kaji-kajian nanti, saya tanya kalau pakai kajian berapa? Sebulan hanya dapat 7. Berapa puluh tahun nggak akan rampung kayak gini. Enggak bisa, kita enggak bisa nunggu-nunggu seperti itu. Ada perda, ada aturan, dikaji. Waduh, kalau perdanya jelas bermasalah, sudah hapus. Masa pakai dikaji. Berapa tahun kita akan rampung? Langsung hapus. Perintah saya kumpulin, hapus, sudah. Untung kemarin mendagrinya juga cepat langsung. Saya perintah 3 bulan, udah Pak, ini ada 3.143. Oke, nah, pos umumin. Nah, nanti ada aturan, kita punya aturan berapa? 42.000 aturan regulasi kita. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan pusingnya kayak apa. Yang kita aja pusing, apalagi yang pelaku-pelaku. Saya bisa bayangin gitu, pelaku tuh kalau mencari izin pusingnya kan, bayangin Bapak Ibu, saya bayangin. Nanti saya minta detailnya dari ahli API, apanya gitu, biar detail. Langsung tembakannya biar langsung kena.
Kalau enggak kita carikan cara-cara cepat seperti itu, enggak rampung-rampung Pak masalah. Kita ini bangsa besar, negara besar. Jadi kalau cara-caranya masih cara-cara lama yang kita gunakan, udah kesalip sama negara-negara tetangga kita. Karena integrasi antar negara, integrasi antar kawasan nggak bisa kita tolak, udah. Negara itu udah tanpa batas. Kita ini baru masuk ke masyarakat ekonomi ASEAN. Nanti masuk lagi ke TPP, masuk lagi ke RCEP, masuk lagi ke EFTA-nya EU, Uni Eropa. Udah nggak bisa ditolak seperti itu. Satu-satunya jalan apa? Mempersiapkan SDM kita, mempersiapkan skill kita, mempersiapkan keahlian-keahlian kita agar mampu bersaing dengan mereka. Dan saya yakin kita mampu melakukan itu. Tapi harus dengan cepat, jangan ketinggalan dengan mereka. Dan tadi yang berkaitan dengan paket pekerjaan, ini apa saja coba detik. Kita sekarang poinnya gitu aja. Saya tertulis tadi jangan banyak-banyak, 1 lembar cukup buat saya. Sekarang kita hal-hal yang sederhana, simple itu aja. Usulan 1 lembar, saya putusin. Kalau berlembar-lembar, waduh, baca aja males kita udah. Sekarang kita harus bekerjanya seperti itu. Ini kecepatan yang dibutuhkan oleh negara kita. Dan yang kedua, saya titip kepada seluruh pelaku-pelaku ini di lapangan, Bapak Ibu semuanya di lapangan. Masalah yang berkaitan dengan kualitas pekerjaan. Tolong sampaikan kepada seluruh anggota bahwa kualitas pekerjaan ini akan sangat menentukan nantinya kalau ada standarisasi internasional maupun SNI kita. Jadi harus betul-betul. Karena mau tidak mau dalam era keterbukaan seperti ini, standar-standar itu pasti akan muncul, pasti. Entah bisa 2 tahun, entah 3 tahun, entah 5 tahun, pasti akan muncul. Siapa yang punya kualitas baik, harganya efisien, dan kecepatan pekerjaan bisa dilakukan, itu yang akan menang. Pertarungan negara juga hanya itu nanti. Produk dari negara mana yang harganya kompetitif, yang kedua produknya punya kualitas yang baik, yang ketiga delivery-nya jadinya bisa cepat, itu yang akan menang. Bapak Ibu jangan berpikir hanya bekerja di Indonesia saja. Bisa saja Bapak Ibu semuanya mengerjakan di Malaysia, di Myanmar, dan mungkin naik ke kelasnya lagi di Uni Eropa pada integrasi kawasan nanti akan kejadian. Sudah bukan bayangan, itu akan kejadian, hanya tahunnya kapan itu yang kita belum tahu. Semuanya akan. Saya yakin kalau di sisi harga kita masih bisa melawan. Harga masih bisa. Asal apa tadi? Izin-izin jangan banyak pungutan. Kemudian harga bahan baku juga bisa kita tekan yang baik. Saya yakin bisa bersaing. Karena kita, orang-orang kita ini sebenarnya apa? Dari sisi skill itu mempunyai kemampuan yang baik. Mempunyai kemampuan yang baik. Jadi kalau kita katakanlah nanti mulai terbuka kelihatan peluangnya, bisa saja Bapak Ibu mengerjakan mungkin sekian ratus ribu rumah yang ada di Myanmar, bisa saja, kenapa tidak mengerjakan sekian ratus ribu rumah negara bareng-bareng yang berada di Laos misalnya, atau berada di Malaysia misalnya, kenapa tidak? Inilah apa dunia kompetisi, dunia persaingan yang kita hadapi. Dan saya harapkan semuanya kita siap, dan mengenai pelatihan-pelatihan tadi juga tolong saya diberikan catatan-catatan apa, biar saya mempunyai bayangan untuk mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan.
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya kira relasi hubungan seperti ini sangat baik. Saya mendapatkan informasi-informasi dari tangan pertama, pelaku, kelistrikan, dan problem-problem yang ada, semoga nanti bisa kita selesaikan bersama-sama. Kita masih dalam proses memotong, menyederhanakan, mengonlinekan hal-hal yang bisa mempercepat itu, tetapi sekali lagi semuanya butuh waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.